Malam itu, langit Tel Aviv yang biasanya damai dengan gemerlap lampu kota, berubah menjadi kanvas peperangan yang mengerikan. Pukul 2 waktu setempat, sirene peringatan tiba-tiba membelah kesunyian malam, diikuti oleh suara gemuruh yang menggetarkan jantung. Ratusan titik api terlihat mendekat dari arah timur laut, sebuah armada maut yang terdiri dari rudal balistik, drone kamikaze, dan artileri jarak jauh yang diluncurkan dari wilayah Iran. Di jalan-jalan kota, kekacauan seketika terjadi. Warga yang terlelap tiba-tiba terbangun oleh suara sirene yang meraung-raung. Keluarga-keluarga bergegas keluar dari apartemen mereka. Beberapa hanya mengenakan pakaian tidur, membawa anak-anak yang ketakutan. Kami bahkan tidak sempat memakai sepatu, ujar Miriam Goldstein, seorang ibu 3 anak yang berlari menuju tempat perlindungan terdekat. Suara tangis anak-anak bercampur dengan teriakan panik orang dewasa yang berusaha menghubungi kerabat mereka. Di udara, sistem pertahanan Israel Iron Dome bekerja keras menangkis serangan. Kilatan ledakan terlihat di langit malam saat rudal penangkal menghantam proyektil yang mendekat. Namun jumlahnya terlalu banyak. Ini seperti hujan meteor, tapi setiap bintang yang jatuh membawa kematian, kata David Cohen, seorang pensiunan guru yang menyaksikan pemandangan itu dari balkonnya sebelum ditarik paksa oleh tetangganya ke tempat aman. Beberapa rudal berhasil menembus pertahanan. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang distrik finansial di pusat kota. Gedung pencakar langit yang menjadi kantor beberapa perusahaan teknologi terkenal itu terguncang hebat. Kaca-kacanya berhamburan ke jalan seperti hujan beling. Kendaraan yang diparkir di sekitarnya langsung berubah menjadi besi berkarat yang menyala. Alarm mobil berbunyi bersahutan, menambah suasana kias yang sudah mencekam. Di pusat komando militer Israel, para jenderal berkumpul dalam ruang situasi darurat. Layar-layar besar menampilkan peta dengan ratusan titik merah yang bergerak menuju wilayah mereka. Ini bukan serangan biasa, gumam seorang perwira tinggi sambil menatap layar dengan wajah pucat. Mereka mengerahkan segala yang mereka miliki. Presiden Iran sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa serangan ini adalah operasi militer terukur, sebagai balasan atas serangan Israel terhadap konsulat mereka di Damaskus seminggu sebelumnya yang menewaskan 7 petinggi Garda Revolusi. Zionis harus memahami bahwa setiap tetes darah kami akan dibayar dengan banjir darah mereka, bunyi pernyataan itu. Sementara itu di rumah sakit Tel Aviv, korban mulai berdatangan. Seorang anak perempuan kecil terbaring di tandu dengan wajah penuh darah. Tangannya masih erat memegang boneka beruang kesayangannya. Para dokter dan perawat bekerja tanpa henti di bawah lampu darurat, karena listrik di beberapa bagian kota sudah padam. Kami kehabisan tempat tidur, teriak seorang dokter sambil berlari menuju ruang gawat darurat yang sudah penuh sesak. Di pinggiran kota, sebuah rudal menghantam kompleks apartemen. Ledakannya begitu kuat hingga membangunkan warga di radius 3 km. Saya pikir itu gempa, kata Moshe Levi, seorang sopir taksi yang rumahnya berjarak 2 blok dari lokasi kejadian. Lalu saya melihat bola api besar menjulang ke langit. Pihak berwenang Israel mengkonfirmasi setidaknya 12 korban jiwa dalam serangan awal ini, tetapi memperingatkan bahwa angka tersebut mungkin akan bertambah. Ini baru gelombang pertama, kata juru bicara militer Israel dalam konferensi pers dadakan. Kami berada dalam situasi perang skala penuh. Sementara itu, di Teheran, ribuan warga berkumpul di jalan-jalan menyambut berita serangan ini dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Beberapa bahkan membagikan permen sebagai tanda sukacita. Layar-layar besar di pusat kota menayangkan rekaman langsung serangan mereka ke Israel, disertai slogan-slogan kebanggaan nasional. Dunia internasional mulai bereaksi. Presiden AS Joe Biden mengeluarkan pernyataan darurat menyatakan dukungan penuh bagi Israel. Sementara Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan gencatan senjata segera. Namun di lapangan, semua tanda menunjukkan bahwa konflik ini justru akan semakin meluas. Di tengah semua kekacauan ini, warga Tel Aviv yang masih terjaga memandang langit dengan cemas, bertanya-tanya kapan gelombang serangan berikutnya akan datang. Malam ini, tidak ada yang bisa tidur dengan tenang. Malam ini, perang yang sudah lama diantisipasi akhirnya tiba di depan pintu mereka. Langit di atas Tel Aviv masih memerah ketika fajar menyingsing, membuka tabir kehancuran yang ditinggalkan oleh serangan malam itu. Namun di balik asap dan reruntuhan, sebuah drama geopolitik yang jauh lebih besar sedang terungkap. Iran, melalui siaran televisi nasionalnya, secara resmi mengklaim tanggung jawab atas serangan tersebut, menyebutnya sebagai operasi kebenaran yang tak terelakkan.
sebuah pembalasan dendam yang telah lama direncanakan. Di studio televisi pemerintah Iran, Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian berdiri dengan sikap tegas di depan bendera negaranya. Malam ini, kami telah memberikan pelajaran yang akan diingat Zionis selama beberapa generasi, ujarnya dengan suara yang penuh keyakinan. Ini adalah hak sah kami untuk membela diri sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Pernyataannya langsung memicu debat sengit di kalangan ahli hukum internasional, dengan beberapa pihak mempertanyakan validitas klaim pembelaan diri ini mengingat serangan diluncurkan dari jarak ribuan kilometer. Sementara itu, di markas besar Garda Revolusi di Teheran, suasana lebih mirip perayaan daripada situasi perang. Para komandan militer saling bersalaman dan berpelukan, sementara layar-layar besar menampilkan rekaman rudal-rudal mereka meluncur dari berbagai lokasi rahasia di Iran. Sumber intelijen barat mengungkapkan bahwa serangan ini melibatkan setidaknya 3 jenis senjata utama, rudal balistik Emad dengan jangkauan 1.700 km, drone kamikaze Shahed 136, dan rudal jelajah baru bernama Paveh, yang diklaim mampu menembus sistem pertahanan udara paling canggih sekalipun. Di Washington, Gedung Putih mengadakan rapat darurat Dewan Keamanan Nasional. Presiden Joe Biden, yang terlihat lelah namun waspada, mengeluarkan pernyataan keras. Amerika Serikat berdiri tegak di belakang Israel. Serangan tidak beralasan ini akan mendapatkan konsekuensi. Tak lama setelahnya, Pentagon mengumumkan pengiriman segera kapal perusak USS Arleigh Burke yang dilengkapi sistem Aegis ke Mediterania Timur, bersama dengan skuadron pesawat tempur F-35 tambahan ke Pangkalan As di Timur Tengah. Di markas besar PBB di New York, Dewan Keamanan mengadakan sidang darurat yang berlangsung alot. Duta Besar AS Linda Thomas Greenfield menunjukkan foto-foto korban sipil Israel sambil menuduh Iran sebagai paria internasional. Namun, Duta Besar Rusia Vasily Nebenzia dengan dingin menyatakan bahwa provokasi Israel di Damaskus adalah akar masalah ini, sambil memveto usulan resolusi yang mengutuk Iran. Arab Saudi, dalam posisi yang sulit, mengeluarkan pernyataan yang hati-hati. Melalui Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan, kerajaan tersebut menyesalkan eskalasi kekerasan, namun tidak secara eksplisit menyalahkan Iran, sebuah nuansa diplomatik yang dicermati dengan cermat oleh para analis. Sumber di Riyadh mengungkapkan bahwa istana kerajaan sebenarnya telah menerima pemberitahuan dari Teheran tentang serangan yang akan datang, tetapi memilih untuk tidak menyampaikannya ke Israel. Di lapangan, tim penyelamat Israel masih bekerja tanpa lelah mencari korban di antara reruntuhan. Di sebuah lokasi serangan di selatan Tel Aviv, para sukarelawan membentuk rantai manusia untuk mengangkat puing-puing sebuah gedung apartemen. Kami baru saja menemukan keluarga utuh yang terjebak di ruang bawah tanah, kata seorang paramedis dengan wajah penuh debu. 3 anak selamat, tapi ibu mereka. Suaranya tercekat. Sementara itu, pasar keuangan global mulai merasakan dampaknya. Harga minyak mentah Brent melonjak 9% dalam perdagangan awal, mencapai level tertinggi sejak 2008. Saham-saham perusahaan asuransi internasional anjlok, sementara produsen senjata seperti Lockheed Martin dan Raytheon mencatat kenaikan tajam. Bank Sentral Israel terpaksa melakukan intervensi besar-besaran untuk menstabilkan shekel yang merosot 5% terhadap dolar. Di tengah kekacauan ini, muncul pertanyaan yang mengganggu. Mengapa Iran memilih untuk bertindak langsung, bukan melalui proksi seperti biasa? Dr. Amin Saikal, pakar Timur Tengah dari Australian National University, memberikan analisis. Ini adalah perubahan strategi besar. Dengan menyerang langsung, Iran ingin menunjukkan 2 hal, kemampuan militernya yang sesungguhnya, dan bahwa mereka tidak takut pada retaliasi Barat. Saat matahari semakin tinggi, dunia menyadari bahwa ini bukan sekadar serangan balasan biasa. Ini adalah pengumuman resmi, bahwa Perang Dingin Baru di Timur Tengah telah memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Dan seperti yang dikatakan seorang diplomat Eropa yang enggan disebutkan namanya, yang paling mengerikan adalah, ini mungkin baru permulaan. Asap masih mengepul dari gedung-gedung yang hancur di pusat Tel Aviv ketika tim investigasi militer Israel mulai mengumpulkan bukti-bukti di lokasi serangan. Di antara puing-puing sebuah gedung apartemen yang hancur, para ahli artileri menemukan pecahan rudal dengan tulisan Persia yang masih terbaca, konfirmasi visual pertama bahwa Iran memang berada di balik serangan mematikan ini. Ini bukan pecahan biasa, kata Kolonel Reshev dari Unit Intelijen Teknis Angkatan Darat Israel, sambil memegang pecahan logam yang hangus. Komponen elektroniknya menunjukkan tingkat kecanggihan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Analisis awal menunjukkan bahwa Iran menggunakan taktik
gelombang bertubi-tubi, meluncurkan drone murah terlebih dahulu untuk membanjiri dan melemahkan sistem Iron Dome, sebelum mengirim rudal balistik canggih yang lebih mematikan. Data radar menunjukkan setidaknya 350 proyektil ditembakkan dalam rentang waktu 90 menit, dengan interval yang diatur sedemikian rupa untuk memaksimalkan tekanan pada sistem pertahanan udara Israel. Di rumah sakit Ichilov, para dokter berjuang melawan waktu. Lorong-lorong gawat darurat dipenuhi korban dengan luka bakar parah dan trauma ledakan. Kami melihat pola luka yang tidak biasa, ujar Dr. Talia Cohen, ahli bedah trauma. Banyak korban memiliki luka dalam akibat serpihan logam kecil. Sepertinya rudal-rudal ini dirancang untuk memaksimalkan korban jiwa dengan serpihan khusus. Tim medis terpaksa melakukan triase ekstrim, memprioritaskan pasien yang memiliki peluang hidup lebih besar sementara yang terluka parah harus menunggu. Sementara itu, di markas Mossad di Herzliya, analis intelijen bekerja tanpa henti melacak asal serangan. Gambar satelit menunjukkan setidaknya 7 lokasi peluncuran di Iran Barat, termasuk satu yang sebelumnya tidak teridentifikasi di dekat kota Qom. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa rudal diluncurkan dari wilayah Irak dan Suriah, indikasi kuat bahwa kelompok proksi Iran juga terlibat dalam serangan ini. Pasar minyak global bereaksi dengan panik. Harga minyak mentah melonjak hingga $120 per barel, level tertinggi sejak krisis 2008, setelah Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika ada pembalasan dari Barat. Saham perusahaan penerbangan Eropa dan Asia anjlok 8 hingga 12% dalam perdagangan pagi, sementara indeks saham Tel Aviv ditutup darurat setelah kehilangan 9% nilainya dalam 2 jam pertama perdagangan. Di tengah kekacauan ekonomi ini, terungkap fakta mengejutkan tentang teknologi di balik serangan Iran. Dr. Uzi Rubin, mantan Direktur Program Pertahanan Rudal Israel, mengungkapkan bahwa beberapa rudal yang digunakan memiliki sistem pemandu canggih. Mereka menggunakan kombinasi GPS spoofing dan pencitraan digital untuk mengelabui sistem pertahanan kami, jelasnya dalam wawancara darurat dengan Channel 12 News. Dampak psikologis pada warga Israel mulai terlihat. Antrian panjang terbentuk di depan toko-toko persiapan darurat di seluruh negeri. Kami menjual generator portabel 5 kali lebih banyak daripada hari biasa, kata pemilik toko di Haifa. Stasiun-stasiun pengisian bahan bakar dipadati warga yang ingin mengisi penuh tangki mereka, sementara supermarket di beberapa daerah mulai kehabisan stok air mineral dan makanan kaleng. Di sisi lain front, media pemerintah Iran memamerkan rekaman kesuksesan operasi mereka. Tayangan khusus di televisi nasional menunjukkan Ayatollah Khamenei sedang memimpin rapat dengan para komandan militer, dengan peta digital Israel yang penuh dengan tanda-tanda sasaran di belakangnya. Seorang presenter televisi dengan bangga menyebut serangan ini sebagai pukulan telak terhadap kesombongan Zionis. Namun, laporan intelijen Barat mengungkap cerita yang berbeda. Gambar satelit komersial menunjukkan kerusakan signifikan pada beberapa fasilitas militer Iran, tampaknya akibat serangan siber Israel yang dilakukan sebagai pembalasan diam-diam. Sumber di komunitas intelijen NATO menyebutkan bahwa sistem kontrol listrik utama di pabrik rudal Syahid Haj Ali Mofahed di dekat Kermanshah mengalami kegagalan misterius tepat setelah serangan ke Israel. Di tengah semua ini, komunitas internasional terpecah. Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang hati-hati, menyerukan penahanan diri semua pihak tanpa secara spesifik menyebut Iran. Sementara itu, China secara mengejutkan mengeluarkan pernyataan yang mendukung hak semua negara untuk mempertahankan diri, sebuah dukungan terselubung bagi tindakan Iran. Malam itu, ketika warga Israel yang trauma mencoba beristirahat di tempat-tempat penampungan, sistem peringatan dini kembali berbunyi, kali ini karena kecurigaan adanya drone yang mendekat dari Lebanon. Meskipun akhirnya ternyata alarm palsu, insiden ini menunjukkan betapa tegangnya situasi. Seperti yang dikatakan seorang veteran perang Yom Kippur kepada cucunya, ini berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Kali ini, ancamannya datang dari segala arah, dan musuh kita tidak mengenal batas. Saat laporan ini ditutup, kabar terakhir menyebutkan bahwa Kabinet Keamanan Israel sedang mengadakan rapat maraton untuk memutuskan respons. Apapun keputusan mereka, satu hal sudah jelas. Peta kekuatan di Timur Tengah telah berubah selamanya malam ini. Dan perubahan itu datang dengan harga yang sangat mahal, baik dalam nyawa yang hilang maupun dalam stabilitas regional yang mungkin tidak akan pernah pulih seperti sedia kala. Fajar kedua pasca serangan menyingsing di atas Tel Aviv dengan langit berwarna jingga kemerahan, seolah alam sendiri memantulkan trauma yang belum usai. Di pusat komando militer Israel yang terletak jauh di bawah tanah,
Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengadakan pertemuan kabinet perang selama 6 jam non-stop. Wajah-wajah di ruangan itu nampak keras diterangi layar komputer yang memproyeksikan peta kerusakan dan opsi pembalasan. Kita berada di persimpangan sejarah, kata Netanyahu dengan suara serak namun penuh tekad. Respon kita hari ini akan menentukan masa depan Israel untuk generasi mendatang. Di seberang Timur Tengah, basis militer Amerika di Qatar dan Bahrain berada dalam kondisi siaga 1. Skuadron pesawat tempur F-35I Adir Israel terlihat melakukan patroli udara intensif di sepanjang perbatasan utara. Sumber militer yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa Israel telah memindahkan satuan rudal balistik Jericho 3 ke posisi peluncuran, senjata yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke seluruh wilayah Iran. Sementara itu, di Teheran, suasana kemenangan mulai berubah menjadi kecemasan. Warga yang semula merayakan di jalan-jalan kini mulai memborong bahan makanan dan bahan bakar. Harga emas melonjak 30% dalam sehari di pasar tradisional. Sementara aplikasi pesan instan seperti Telegram dipenuhi panduan bertahan hidup dan daftar tempat perlindungan bom. Seorang profesor universitas di Teheran yang enggan disebutkan namanya berbisik melalui sambungan telepon yang tidak stabil. Orang-orang mulai bertanya-tanya, berapa harga yang harus kita bayar untuk pembalasan ini? Pasar minyak global semakin panik ketika kapal tanker minyak raksasa milik Arab Saudi dilaporkan mengubah arah secara tiba-tiba dari Selat Hormuz. Analis energi memperkirakan hal ini sebagai antisipasi terhadap potensi penutupan selat strategis tersebut oleh Iran. Harga minyak mentah Brent menyentuh $130 per barel, level tertinggi sejak Perang Teluk 1991, memicu kekhawatiran inflasi global yang bisa mengguncang ekonomi dunia yang sudah rapuh. Di markas besar PBB, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengadakan konferensi pers darurat dengan wajah pucat. Saya memperingatkan semua pihak, dunia tidak akan selamat dari perang regional di Timur Tengah, katanya dengan suara gemetar. Namun peringatan itu tampaknya jatuh di telinga tuli, ketika Duta Besar Israel untuk PBB secara dramatis mengangkat pecahan rudal Iran di hadapan Dewan Keamanan. Ini bukan pecahan logam biasa, teriaknya, ini adalah pecahan piagam perdamaian internasional. Di tengah ketegangan yang memuncak, muncul perkembangan tak terduga dari Arab Saudi. Putra mahkota Mohammed bin Salman secara pribadi menelepon pemimpin beberapa negara barat, menawarkan diri sebagai mediator. Sumber diplomatik mengungkapkan bahwa proposal rahasia sedang disusun, yang mungkin melibatkan pertukaran, penghentian program nuklir Iran dengan normalisasi hubungan Arab-Israel. Namun banyak pengamat yang skeptis. Percakapan damai sementara rudal masih terbang di udara adalah fantasi yang berbahaya, kata mantan Direktur CIA John Brennan. Di lapangan, tim forensik Israel membuat penemuan mengerikan. Beberapa rudal Iran ternyata dilengkapi dengan hulu ledak klaster yang dirancang untuk menyebar di udara dan menjatuhkan ratusan bom kecil di area seluas beberapa kilometer persegi, senjata yang dilarang oleh banyak konvensi internasional. Ini bukan sekadar serangan militer, kata seorang ahli senjata internasional yang diwawancarai BBC, ini adalah upaya terencana untuk memaksimalkan korban sipil. Sementara itu, di dunia maya, perang informasi berkecamuk tak kalah sengitnya. Grup hacker Israel yang dikenal sebagai Black Shadow, dikabarkan berhasil melumpuhkan sistem kontrol lalu lintas udara di Bandara Internasional Imam Khomeini. Sementara hacker pro-Iran meretas siaran televisi Israel dengan menampilkan gambar pemimpin tertinggi Iran disertai pesan ancaman dalam bahasa Ibrani. Di tengah semua kekacauan ini, muncul pertanyaan eksistensial yang menggantung di udara. Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga yang sering diramalkan? Para ahli terbelah. Sejarawan militer Profesor Yuval Noah Harari memperingatkan bahwa konflik ini memiliki semua bahan untuk menjadi bencana global. Kita memiliki senjata pemusnah massal, aliansi yang saling bertentangan, ekonomi dunia yang terhubung, dan yang paling berbahaya, pemimpin di kedua sisi yang percaya mereka sedang menjalankan takdir ilahi. Malam kedua pasca serangan tiba dengan ketegangan yang semakin memuncak. Warga Tel Aviv yang masih trauma menyaksikan pemandangan tak terduga. Ribuan warga Palestina di tepi barat mengadakan aksi solidaritas dengan Israel, membentuk rantai manusia di perbatasan. Kami mungkin berseteru tentang banyak hal, kata seorang tokoh masyarakat Palestina di Ramallah, tapi malam ini, kita semua adalah target rudal Iran. Saat laporan ini ditutup, radar militer Israel kembali mendeteksi aktivitas mencurigakan di perbatasan Lebanon Utara. Sirene peringatan berbunyi di Haifa, memaksa warga kembali berlarian ke tempat perlindungan. Di Teheran, media pemerintah melaporkan bahwa Ayatollah Khamenei akan menyampaikan pidato penting subuh nanti.
Dunia menahan napas, menunggu babak berikutnya dalam drama yang bisa mengubah wajah Timur Tengah, dan mungkin dunia, selamanya. Satu hal yang pasti, setelah malam-malam ini, tidak ada yang akan pernah sama lagi. Perang telah datang ke abad ke-21 dengan segala kekejaman dan kompleksitasnya, dan umat manusia sekali lagi diingatkan bahwa di era kecerdasan buatan dan eksplorasi Mars, hantu perang besar masih menghantui peradaban kita.